Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita semuanya meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik perintah-perintah yang wajib atau yang sunnah atau yang mustahab atau yang dicintai. Demikian juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah, mulai dari yang haram, yang makruh atau yang tidak pantas. Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala yang maha alim dan hakim itu tidak akan memerintahkan kepada kita kecuali pada amalan-amalan perbuatan yang dapat menimbulkan manfaat kepada kita. Demikian juga karena Rahman dan Rahimnya Allah, maka Allah tidak akan melarang kita terhadap suatu amalan kecuali amal tadi akan menimbulkan mandorot atau kerugian bagi kita. Maka pentingnya kita juga meningkatkan husnudon kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul mengubah energi kekuatan yang negatif yang ada pada tubuh kita menjadi energi atau kekuatan yang positif. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap manusia termasuk kita akan diberi dua energi. Energi yang negatif yang akan menimbulkan berbagai macam kemandorotan seperti malas, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Dan energi yang positif, energi yang dapat menimbulkan kebaikan seperti bersyukur, berbahagia dan lain sebagainya. Terus kita awali dari pengertian energi. Energi atau kekuatan adalah suatu kekuatan yang tidak terlihat. Kalau kita lihat pada listrik itu kan dayanya nggak kelihatan, tapi kabelnya ada. Namun nyata berada di antara manusia, tumbuhan dan hewan serta segala benda yang ada di bumi.
Kemudian energi ada dua jenis ya tadi, energi yang positif dan energi yang negatif. Ya, energi positif apa? Energi yang baik, yang berasal dari Allah atau dari malaikat, yang berupa rasa bahagia. Ya, pas tanggal muda dapat uang banyak, alhamdulillah bahagia. Ya, dapat hadiah mobil, alhamdulillah. Meskipun cuma beli motor cap mobil dapat hadiah mobil, alhamdulillah. Ya, atau pas panen raya, alhamdulillah. Kemudian semangat mengamalkan kebaikan-kebaikan, sabar, mendoakan pada orang lain, husnudon dan lain sebagainya, itu semuanya adalah energi-energi yang positif. Sedangkan energi negatif, energi yang buruk yang berasal dari setan, ya. Seperti apa? Yang namanya marah. Pernah marah enggak, Bu? Sering, Bu, atau ghibah itu nama lainnya ngerasani, atau buruk sangka, su'udon, atau suka minta-minta, atau sombong, yaitu namanya energi-energi yang negatif yang mungkin ada pada tubuh kita. Ya. Terus kemudian memang Allah telah memberikan kepada setiap orang itu energi negatif dan energi positif berdasarkan firman Allah di surat Asy-Syamsi ayat yang ke-8. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka setelah Allah menciptakan manusia, terus diilhamkan, Allah mengilhamkan, memberi kepada setiap manusia fujuraha, rasa keinginan untuk berbuat fajir. Apa fajir? Fajir itu berbuat lacut niku olone kebacut, ya. Artinya sudah sering berbuat keburukan-keburukan. Wa taqwaha, dan juga diilhamkan rasa takwanya, rasa untuk berbuat baik. Maka jika seseorang itu rasa fajirnya semakin lama semakin berkembang, akan menekan rasa takwanya. Seandainya dalam suatu hal ada 100%, awalnya 50%, fajirnya 50, takwanya juga 50. Terus kemudian seandainya fajirnya bertambah menjadi 80%, maka takwanya tinggal 20%. Atau sebaliknya, takwanya yang berkembang menjadi 80%, maka fajirnya tinggal 20%. Jadi kita seharusnya berusaha untuk menekan rasa-rasa fajir dan mengembangkan rasa-rasa takwa, ya. Jangan sebaliknya, kita mengembangkan rasa fajir tapi menekan rasa takwa. Cuma yang jadi masalah, kadang-kadang banyak halangan, gangguan, rintangan dan ujian. Contoh, ya, mungkin setiap orang kalau ditanya, orang yang bakhil sama orang yang dermawan itu kira-kira baik mana? Ya, jawabannya sepakat, ya, lebih baik orang yang dermawan. Ya, tapi kadang-kadang prakteknya masih banyak yang mana? Yang bakhil. Ya, kenapa? Karena digoda oleh setan. Oh, orang tuh jangan dermawan. Kita juga punya kebutuhan. Ya. Demikian juga yang lainnya, orang yang males sama orang yang rajin itu kira-kira baik mana? Sepakat jawabannya, ya, lebih baik yang rajin, tapi kadang-kadang juga ada rasa malas. Makanya dibutuhkan suatu kesungguhan, dibutuhkan suatu niat yang kuat untuk supaya kita bisa mengubah dari yang fajir menjadi takwa,
dari energi-energi yang negatif menjadi energi yang positif. Kemudian cara mengubah energi negatif menjadi energi yang positif, salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah Ta'ala yang maha kuat. Maka kita harus banyak-banyak mendoa kepada Allah. Sebagian doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta lindung kepadamu minal ajzi, dari kelemahan, lemah dalam bidang apapun, ya. Kita mau sholat merasa lemah, ya, lemah dalam jasadiah, lemah dalam hal ilmu, lemah dalam hal ekonomi, harus kita minta lindung kepada Allah Ta'ala. Wal kasali, yang kedua dari kemalasan. Sebetulnya kuat tapi kadang-kadang rasa apa? Males dulu, ya. Jadi kalau sudah malas maka yang semula kuat menjadi tidak kuat. Wal jubni, dan juga dari kebodohan, ya. Wal buli, dan juga dari kebakilan. Itu adalah semua sifat-sifat negatif. Wal haromi, dan juga dari kepikunan. Usia bisa saja sudah sepuh, tapi kalau nggak pikun nggak masalah, ya. Ada banyak contoh Bapak Ibu, orang yang usia sudah sepuh, sudah 90, ya, tapi pikirannya masih bagus, jasanya juga masih bagus. Kenapa? Karena dikelola, ya. Lah salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari kepikunan adalah kita sering baca Al-Quran, ya. Orang-orang yang rajin baca Quran insya Allah tidak akan kena kepikunan. Sebaliknya yang nggak bisa baca Quran, nggak biasa, ya, maka akan jadi kepikunan. Kemudian wal adzabil qabri, dan juga azab kubur. Azab kubur itu sebagian keterangan menjelaskan seandainya orang yang masih hidup itu diperdengarkan dengan ceritanya orang yang diazab kubur, yang dengar itu sudah semaput, itu sing krungu wis semaput, apalagi yang diazab, yaitu yang dita'awudkan. Sekarang yang diminta Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkan pada diriku taqwaha, rasa ketakwaanku kepada Engkau, ya. Ditumbuhkan, dimintakan. Kita tahu yang namanya takwa adalah sebaik-baik ciptaan Allah, tapi kadang-kadang kita belum maksimal. Maunya baca Quran sehari 1 juz bunge, kenyataannya baru sehari setengah juz, alhamdulillah, terus ditingkatkan. Maunya sebulan tuh puasa minimal 3 kali sehari, 3 hari sebulan, kenyataannya kadang-kadang ya bulan tidak puasa. Nah, makanya kemudian dimintakan takwanya. Yang kedua wazakah, dan kesucian jiwa kita, tersucikan dari berbagai macam kotoran-kotoran jiwa, ya, mulai dari ujub, kemudian riya dan sebagainya, ya. Anta khairu man zakaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang dapat mensucikan jiwa. Anta waliha, engkau juga menjadi walinya, wawa, dan juga penolongnya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta lindung kepadamu min ilmi la yanfa,
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagian menjelaskan yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diterapkan. Ya, ada orang belajar caranya sholat khusyuk, diajari dalilnya dan sebagainya, kemudian tidak diterapkan, makanya memang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita minta lindung kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak manfaat, berarti kita kepengen ilmu kita itu ada manfaat, ya. Kepengen kita mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Dan juga di keterangan ini dikatakan, barang siapa yang dia mampu dan mau mengamalkan ilmunya, maka Allah akan tambah ilmu yang lainnya. Contohnya Pak Nge, seandainya kita punya 5 ilmu, kemudian kita amalkan semuanya, maka Allah akan tambah ilmu yang ke-6. Kita amalkan tambah yang ke-7. Tetapi kalau ilmu tidak diamalkan, maka bisa jadi ilmunya akan berkurang. Makanya monggo ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan monggo untuk diamalkan. Nah, kemudian wa min qalbi la yahsa, dan juga aku minta lindung kepadamu dari hati yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Ada orang yang ketika dia berbuat keburukan diberitahu, kamu jangan berbuat buruk seperti itu, nanti kamu diadab di neraka, ya. Maka kemudian dia bilang, ben alhamdulillah nang roko keh koncone. Itu artinya apa? Orang yang hatinya tidak punya rasa takut. Loh, padahal yang namanya di neraka itu bukan untuk kumpul-kumpul ngombe wedang, bukan, ya, tapi dalam keadaan apa? Disiksa. Kemudian wa min nafsin la tasba, dan dari jiwa yang tidak kenyang, ya, jiwa yang selalu apa? Merasa kurang dengan apa yang ada. Kemudian wa min da'watin la yustajabulah, dan aku minta lindung kepadamu dari doa yang tidak diijabahi. Nah, makanya dari hadis yang panjang ini dapat dibedakan dengan 2 hal, yang baik dan yang buruk. Yang buruk kita ta'awudkan kepada Allah Ta'ala, yang baik kita minta kepada Allah Ta'ala, sehingga supaya energi sifat-sifat, kebiasaan perbuatan dan ucapan yang tidak baik diubah menjadi ucapan-ucapan perbuatan yang baik, kebiasaan yang baik, ya, sudut pandang yang baik, sehingga kita akan semakin lama semakin mampu untuk berbuat kebaikan. Terus kemudian salah satu sifat negatif adalah marah, ya. Lawannya marah apa? Lawannya marah itu adalah sabar, ya. Sehingga kalau kita ingin mengubah energi negatif menjadi positif, salah satunya adalah kita mengubah kemarahan kita menjadi kesabaran, ya. Terus caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa yang namanya marah itu adalah energi yang negatif. Negatif itu tidak baik itu menjijikkan. Contoh Pak He, seandainya kita ada namanya upil, tahu nggak upil? Upil yang ada di hidung kita itu kira-kira mau dibuang apa mau dipertahankan terus? Atau ketika kita bangun tidur di awal hari, kemudian di bibir kita ada 2 putih-putih kanan kiri, namanya apa Bu? Namanya iler, gitu.
Pasti kita nggak suka, pasti kita buang. Kenapa? Kita mempersepsikan itu satu keburukan. Kemudian dampaknya marah itu akan dapat merusak. Mulai dari merusak jiwa. Orang yang suka marah itu jiwanya akan rusak. Daya tahan tubuhnya atau imunnya akan turun dengan banyaknya kemarahan. Yang kedua, bisa jadi orang atau barang di sana juga akan kena mandorot. Gelas, piring, kadang ulah salah terus jadi sasaran kemarahan, keplek, pecah, ya. Atau orang di sekitarnya, istrinya, suaminya atau anaknya jadi sasaran, itu adalah dampak-dampak kemarahan, ya. Kemudian diubah menjadi kesabaran. Sabar adalah energi yang positif. Kita harus meyakini bahwa sabar itu energi yang positif, ada kebaikannya, sehingga kita akan merasa senang dengan adanya energi yang positif. Dan sabar itu dampaknya adalah dapat membangun, menciptakan, mengkrit, atau kita akan menciptakan hal-hal yang lebih baik. Ya, jadi kita harus mempersepsikan energi negatif dengan suatu yang negatif, yang positif juga yang positif, jangan sampai kebalik. Ya, karena ini kalau sudah tergoda setan akan terbalik. Yang positif kelihatan negatif, yang negatif kelihatan positif. Itu kalau orang sudah tergoda oleh setan. Ya. Terus yang berikutnya, supaya kita bisa mengubah kemarahan menjadi kesabaran, kita harus memahami keutamaan menahan marah. Yang pertama, perintah untuk menahan marah. Ketika ada sebagian sahabat Nabi yang minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, nasihatilah saya. Terus Nabi bersabda, la tagdob, nasihat cuma satu, kamu jangan marah. Terus apa lagi? Kamu jangan marah. Terus apa lagi? Kamu jangan, sampai beberapa kali. Lah kalau Nabi kita bersabda sampai 3 kali, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting, ya. Jadi monggo kita semuanya, termasuk saya, berusaha untuk tidak marah. Kita harus tahu yang namanya mencegah marah sampai suatu hal-hal yang utama. Dan monggo kita berusaha Bapak Ibu menjadi orang-orang yang menang melawan setan. Jadi kalau kita dapat menahan marah, berarti kita menang dengan setan. Setan nggak mau menggoda kita. Tapi kalau kita marah berarti apa? Kita kalah dengan setan. Ya. Kalau sering berhasil menahan marah berarti kita sering menang. Ya. Kita akan jadi orang-orang yang mulia. Tapi kalau sering marahnya berarti jadi banyak orang yang kalah, maka akan menjadi orang yang terhina. Makanya kemudian kita harus berusaha memenangkan pertandingan dengan cara dalam segala, termasuk dalam hal apa? Marah. Kemudian yang kedua, yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, pernah saya sampaikan, seandainya Pak, seandainya ada pekerjaan 1 jam gajinya 1 juta, itu kira-kira penjenengan terima enggak? 1 jam 1 juta, kira-kira ditawani ngoten purun mboten? Gaweane mung meneng tok, ora sah ngomong apa-apa, ning menenge dionek-onekne. Diunek-unek nih 1 jam kon meneng tok, ra entuk ngomong, ra entuk jawab. Kuping abang ya sing sabar, bar 1 jam 1 juta. Lah kalau 1 juta saja mau, apalagi kalau dihadiahi surga. Allah menghadiahkan kepada orang yang dapat menahan marah dengan hadiah namanya surga.
Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la taqdab walaka jannah. Kamu jangan marah. Kalau kamu mampu tidak marah, nanti tak beri namanya jannah atau surga. Yang surga itu nilainya lebih mahal dibanding dunia dan seisinya emas. Ya, maka monggo kita semuanya harus yakin bahwa orang yang tidak marah atau mampu menahan itu suatu kebaikan yang akan diberikan nilai namanya jannah tadi. Bahkan lebih daripada itu, khususnya pada bapak-bapak, ya, bahwa orang yang menahan marah ketika dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, maka akan diberi hadiah namanya bidadari surga. Nabi bersabda, man kadzama ghindun. Barang siapa yang mampu menahan marah, wa qadun, sedangkan orang yang mampu untuk melampiaskan. Bapak marah kepada anak, ya, itu kan mampu. Juragan marah pada buruhnya, itu mampu. Ya. Kemudian dia tahan. Ala ayang fidahu, bahwasanya dia bisa menghilangkannya. Ta'allahu azza wa jalla, Allah akan memanggil pada dia ala ru'si al-khalaiki yaumul qiyamah. Besok ketika mereka berada di hari kiamat di depan para makhluk-makhluk, kemudian hatta yukhanyirullah, kemudian Allah memberi pada mereka untuk memilih min huril in masa'a, dari bidadari yang dia kehendaki, ya. Jadi bagi kita bapak-bapak yang ketika di dunia mampu untuk menahan marah, besok akan diberi bidadari yang paling cantik, ya, melebihi cantiknya mak lampir. Ya. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, yang namanya wanita di dunia, secantik-cantiknya Ramadan itu, ya, itu masih kalah dengan bidadari surga. Telapak kakinya bidadari surga itu lebih cantik dibanding wanita seluruh dunia, ya. Itu sebagai suatu kenikmatan yang luar biasa bagi siapa yang mau menahan marah, ya. Makanya seandainya kita belum bisa, ya harus berlatih. Semua itu harus ada prosesnya, tidak langsung bim salah bim, ya. Terus kemudian setelah kita membahas marah, diubah menjadi kesabaran, ya. Apa sabar itu? Sabar secara bahasa artinya menahan. Ketika kita marah, kita tahan diri. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak berbuat, ya. Tahan pada diri kita. Terus kemudian keutamaan sabar apa? Yang pertama, Allah bersama orang yang sabar. Bersama itu artinya Allah akan menolong kepada orang-orang yang sabar. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-153, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang namanya hidup itu adalah rangkaian masalah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan masalah yang lainnya.
Kadang-kadang ada orang yang berkata, wis aku pengen ngelalu wae. Urip kok abote ra jamak, ora kuat aku. Ya. Kenapa enggak kuat? Karena tidak atau belum ditolong Allah. Ya. Maka bagi kita orang beriman untuk menghadapi berbagai macam masalah dunia yang mungkin pelik, yang berat itu kita harus minta tolong kepada Allah. Saya contohkan Pak, saya contohkan. Saya buka kajian di satu tempat. Tempatnya itu masjid di tengah sawah. Karena ada orang punya sawah, terus dibangun masjid sana sawah semuanya. Terus ketika ada pengajian seperti ini, kemudian sebelum pengajian itu kan hujan, jalannya becek. Orang kadang-kadang sing nang tengah kampung rungkan mangkat kok tengah sawah. Kemudian sama penjaga kemudian sok libur. Ustaz libur yen nggih. Lah napa udan. Saya pernah kasih tahu yang namanya Hajar dan Ismail yang masih kecil itu ditinggal di lembah Mekah. Jauh sekali dari orang lain. 13 tahun. Kita cuma satu malam atau mungkin 2 jam atau 3 jam sudah enggak kuat. Terus kualitas kate di mana? Lah mangkene mboten sing dugi pripun nggih mboten napa-napa. Gitu. Saya kasih tahu Bang, Ibrahim itu ketika selesai bangun Ka'bah, Pak, kemudian di dawuh Allah Ta'ala, "Him, kamu panggil orang untuk berhaji." Kemudian Ibrahim datang ke selatan sana sampai jauh, nggak ketemu orang, tapi juga bengok. Wahai bapak ibu mari haji ke Baitullah, nggak ada orang, tapi yang bengok. Kemudian ke utara sana sampai jauh, nggak ada orang, yang bengok. Ke timur juga begitu, kalau coba itu. Yang penting tak usaha. Justru itulah namanya ujian, gitu loh. Kita dididik di situ. Jangan mikir dohirnya, jangan. Kita sedang diuji. Bikin pengajian di tengah sawah, hujan, becek, ranek sing teko, kowe mangkat ora. Gitu. Bahkan saya kadang-kadang gini. Ada nabi, Pak, selama hidupnya dakwah nggak punya murid itu ada. Punya murid 2 juga ada. Nah, saya apa lagi? Maka saya kemudian jadi motivasi. Seandainya saya datang di tempat yang jauh nggak ada, alhamdulillah rampung gaweane mulih ndang entuk ganjaran, gitu loh. Lah kembali ini. Jadi ketika kita ditawar kemudian sabar, akan datangkan pertolongan. Gitu. Di puncak kesusahannya Hajar dan Ismail, terus ditolong dengan adanya air Zam-Zam yang itu tidak disangka. Gitu. Makanya kita kan juga begitu. Kalau kita sedang diuji harus sabar. Badannya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit, rande duit, takeh hutang. Harus sabar, gitu loh. Kalau sudah selesai ujiannya akan datang namanya apa? Pertolongan. Makanya kemudian kita harus sabar dan banyak sholat. Insya Allah setelah datang waktunya Allah akan beri pertolongan. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya mohon sekali lagi, jangan sampai nanti ketika kita diatur sabar kowe ora ngrasake. Lah sing lara jenengan kok sing ngrasakne kula, nek sing lara kula nggih sing ngrasakne kula. Gitu. Setiap orang punya ujian masing-masing, Kita jangan merasa orang yang paling nelangsa. Nelangsa nggih. Banyak yang lebih daripada kita, lebih itu banyak Bapak Ibu. Nah kemudian sekali lagi harus banyak-banyak sholat.
banyak-banyak zikir, banyak baca Quran, banyak amal soleh yang lainnya, supaya nanti kalau sudah datang ujian fitnah, Allah akan segera menolong kepada kita. Terus kemudian berikutnya, orang yang sabar akan mendapatkan balasan pahala yang lebih baik. Di surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-96, Allah berfirman, ma indakum yang fadu, wahai manusia, apapun yang ada di sisi kamu akan lenyap. Orang Jawa berkata, yang namanya bondo ya mung titipan, nyawa ya mung gaduan, pangkat derajat ya mung sampiran. Kalau sudah datang waktunya semuanya akan hilang. Yang jadi pejabat kemudian jadi mantan pejabat, ya. Wama indolbak, sedangkan apa yang ada di hadapan akan kekal selama-lamanya. Walanat yana ladina sabaru, dan sungguh Allah akan membalas kepada orang-orang yang sabar, atrohum bi asani makanu yakmalun, dengan pahala yang lebih baik dibanding dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi kalau kita sabar akan diberi pahala yang lebih baik dibanding dengan apa yang kita amalkan. Contoh Bang, contoh gini, kita diberi pilihan dua. Kamu tak kasih uang sekarang 1 juta, sama tahun depan 100 juta, pilih mana? Wah, tahun depan suwen saya uang. Nah, itu nama orang yang tergesa-gesa, kurang sabar. Lah kalau kita mampu sabar akan lebih banyak. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu, kalau kita itu belum mendapatkan sesuatu maka sabarlah, karena Allah akan memberi kepada kita yang lebih banyak, ya. Ada suatu saat Bapak Ibu, Nabi itu membagi suatu barang, terus setelah dibagi ada satu sahabat yang tidak dikasih, ya. Kemudian dia marah, loh Nabi kenapa saya nggak dikasih? Terus dia di dekat Nabi, kamu tak kasih yang lebih baik, tapi nanti biar orang tuh biar pulang dulu. Kalau nggak pulang dulu nanti pada meri. Oh gitu, iya, ya. Setelah pada pulang kemudian dia ditimpain Nabi dan dikasih yang lebih baik, gitu, ya. Lah demikian juga kita harus memahami begitu. Seandainya teman-teman kita, tetangga kita diberi nikmat-nikmat, kalau kita belum, kita harus sabar dulu, ya. Bisa jadi nanti kita diberi di akhir tapi yang lebih baik, ya. Makanya jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Kita harus yakin pahala sabar itu lebih baik dibanding dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, yang ketiga, orang yang sabar itu akan mewarisi derajat kepemimpinan yang tinggi. Nabi Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika Allah Ta'ala memberikan agama kepada para nabi, terus kemudian nabi-nabi itu berjuang untuk mengamalkan dan mendapatkan agama Allah Ta'ala, meskipun banyak halangan, rintangan, gangguan dan cobaan, ya. Tetapi kalau mereka berpegang teguh sabar untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka mereka akan diberi petunjuk dari Allah Ta'ala, petunjuk yang baik. Kemudian mereka akan diberikan jabatan atau kepemimpinan yang tinggi, ya. Makanya kita juga harus begitu. Yang namanya petunjuk itu kadang-kadang dimunculkan setelah kita berkali-kali beramal. Contoh Pak,
orang yang dia sering makan nasi bongin. Nasi niku janjane rasane pripun? Nasi niku rasane biasa napa legi napa pahit napa asin? Nih, hasilnya rasanya manis, tapi karena biasa kemudian nggak jadi manis. Gitu? Lah orang yang memperhatikan akan merasakan manis tadi. Lah demikian juga orang yang sudah pada tingkatan sabar akan mampu untuk menikmati kenikmatan yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Terus kemudian cara secara teknis, bagaimana cara mengubah marah menjadi sabar? Yang pertama, ketika kita marah, ya, maka kita sebaiknya duduk dulu kalau semula dalam keadaan berdiri. Kemudian pejamkan mata, ambil napas yang panjang. Jadi ketika pas marah, duduk, pejamkan mata, ambil napas yang panjang. Sekali, 2 kali, 3 sampai paruh kita tuh kemudian menjadi normal. Karena orang tuh kalau marah kan biasanya sini kan gerak boleh. Nah, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terus banyak-banyak untuk istighfar, ya, atau kalimat thayyibat yang lainnya, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah kita ingat keburukan marah dan keutamaan sabar. Lah, yuk. Nanti kalau saya marah nanti kan jadinya begini, begini dan begini. Seandainya saya bisa sabar akan jadi begini, begini, begini. Ya, suami istri cekcok mung masalah sepele. Masalah pitik mlebutan nggen kasur terus dadi masalah. Kita Bu, enten mboten Bu? Enten. Nah, terus ngantek bencerengan kabeh. Terus sing kakeng ya wis lah rasah marah. Gitu. Kemudian dia ingat keburukan marah yang juga begitu akan jadi baik. Ya. Kemudian yang terakhir, berusaha memahami keadaan atau kejadian yang terjadi. Ya. Kita naik motor Pak nggih, depan kita ada orang naik motor. Dia reteng kiri belok kanan. Kita kedandapan, kita memahami lah jenenge wong bingung, rumongsone reteng kan, pakne reteng kiri Pak, atau yang lainnya. Gitu. Kita naik motor, dia naik motor kemudian dia belok kanan, kita ke kiri, dia belok kiri. Oh ternyata ada jeglongan di depannya, ya seharap maklum. Ya, nah, yang saya sampaikan Bapak Ibu, ya, terutama kepada anak-anak kita. Ngandani bocah niku kudu atine dobel telu. Kenapa ben dawa atine? Ya. Kenapa? Memang alam pikirnya beda. Anak itu masanya bermain, di manapun dijadikan tempat untuk bermain. Kita harus maklum, sing penting dikandani, yang penting diingatkan. Terus kemudian kita tawakan. Kita bisa cuma menasehati, nggak bisa membalik hatinya, ya. Nah, sehingga dengan kita memahami keadaan, insya Allah akan timbul namanya kesabaran karena kita sudah memahami. Lah mungkin demikian juga. Mungkin dengan itu, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu untuk mengubah kemarahan kita menjadi kesabaran. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.